akan melanjutkan. Ini juga sudah sin, berarti di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin, yaitu tentang limit trigonometri. Nah, sekarang itu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang limit trigonometri, yaitu tentang memantapkan perhitungan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada contoh soal di sini, yaitu limit sin kuadrat 4x dibagi dengan x kuadrat untuk x mendekati 0. Cara untuk menyelesaikan limit seperti ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sama dengan tulis limit x mendekati 0, kemudian sin kuadrat 4x itu artinya adalah sinnya ada 2. Jadi sin 4x dikali dengan sin 4x. Jadi sin kuadrat 4x itu artinya sin 4x dikali sin 4x. Jadi sin 4x-nya itu ada 2. Dibagi ya dengan x kuadrat. X kuadrat itu artinya adalah x dikali dengan x. Kalau kalian sudah menuliskan bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memecah bentuk yang atas menjadi bentuk satu-satu. Caranya adalah kalian tulis sama dengan limit x mendekati 0, kemudian tulis sin 4x dibagi x dikali sin 4x dibagi x. Nah, jadi setelah kalian menguraikan bentuk yang pertama seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian pecah menjadi satu-satu. Jadi sin 4x dibagi x dikali sin 4x dibagi x. Kalau udah seperti ini, kalian tuliskan kembali sama dengan limit x mendekati 0, sin 4x dibagi x dikali limit x mendekati 0 sin 4x dibagi dengan x. Nah itu. Jadi si limit x mendekati 0-nya tuh menjadi satu-satu untuk bentuk yang ini dan untuk bentuk yang ini. Nah kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan cara yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu yang atas koefisiennya adalah 4, yang bawah koefisiennya adalah 1. Berarti 4 dibagi 1 dikali, ini juga sama 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 itu adalah 4, dikali 4 dibagi 1 adalah 4. Sehingga 4 kali 4 adalah 16. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu limit sin pangkat 32x dibagi dengan tangen pangkat 3,5x untuk x mendekati 0. Nah sama seperti contoh soal yang pertama, yang kalian harus lakukan adalah tulis kembali limit x mendekati 0. Kemudian karena di sini pangkat 3 berarti sinnya 3 kali. Jadi sin 2x dikali sin 2x dikali sin 2x. Kemudian dibagi, ini juga sama karena tangannya pangkat 3 berarti kita 3 kali tangan setengah x dikali tangan setengah x dikali tangan setengah x. Nah langkah selanjutnya adalah kita menguraikan atau membuat menjadi satu-satu. Limit x mendekati 0 sin 2x dibagi tangan setengah x dikali sin 2x dibagi tangen setengah x dikali sin 2x dibagi tangen setengah x. Nah kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah limitnya kalian taruh di sini dan taruh di sini juga. Sama dengan limit x mendekati 0 sin 2x dibagi tangen setengah x dikali limit x mendekati 0 sin 2x dibagi tangen setengah x dikali limit x mendekati 0 untuk sin 2x dibagi tangen setengah x. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan cara yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin, yaitu membagi koefisien yang atas dengan koefisien yang bawah. Jadi 2 dibagi setengah dikali 2 dibagi setengah dikali 2 dibagi setengah. Nah, 2 dibagi setengah artinya adalah 2 dikali 2 dibagi 1 dikali 2 dikali 2 dibagi 1 dikali 2 dikali 2 dibagi 1. Nah,
2 kali 2 4, 4 bagi 1 adalah 4, 2 kali 2 4 bagi 1 adalah 4, 2 kali 2 4 bagi 1 adalah 4. Sama dengan 4 kali 4 16, 16 kali 4 adalah 64. Nah, sebelum kita pindah ke contoh soal yang berikutnya, ada yang ingin saya jelaskan. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham dengan sampai sini, kalian boleh langsung 2 dibagi setengah, boleh langsung ke tahap ini. Jadi tidak melewati tahap ini juga tidak jadi masalah, asalkan tidak melewati tahap 2 ini juga nggak jadi masalah, asalkan kalian bisa paham ketika nanti ditanya sama orang lain, kenapa kok bisa langsung 2 dibagi setengah, dasarnya adalah dari sini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu limit kotangen X dibagi dengan kotangen 3X untuk X mendekati 0. Harus diingat, untuk limit trigonometri itu yang menggunakan rumus untuk membagi koefisien yang atas dengan koefisien yang bawah itu hanya berlaku ketika fungsinya adalah sinus dan juga tangen. Nah, untuk di luar itu maka tidak berlaku, sehingga kita harus bisa merubah bentuk kotangen ini menjadi bentuk tangen. Nah, caranya adalah limit X mendekati 0. Harus diingat ya, kotangen itu artinya adalah 1 dibagi dengan tangen. Nah, sehingga yang atas kotangen X itu artinya adalah 1 dibagi dengan tangen X dibagi kotangen 3X, berarti 1 dibagi dengan tangen 3X. Nah, selanjutnya adalah kalian tuliskan kembali sama dengan limit X mendekati 0, 1 dibagi dengan tangen X dikali tangen 3X dibagi dengan 1. Sama dengan limit X mendekati 0, 1 kali tangen X itu adalah 1 kali tangen 3X adalah tangen 3X dibagi tangen X kali 1 adalah tangen X. Kalau sudah seperti ini, kalian boleh menggunakan perbandingan koefisien yang atas dan yang bawah. Koefisien yang atas adalah 3, koefisien yang bawah adalah 1. 3 bagi 1 adalah 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat atau yang D, yaitu limit X dikali sin 5X dibagi 3X dikali tangen 2X untuk X mendekati 0. Nah, caranya adalah sama. Yang pertama adalah kita tuliskan kembali limit X mendekati 0. Kemudian, ini kita bisa pecah jadi X dibagi dengan 3X dikali dengan sin 5X dibagi dengan tangen 2X. Nah, jadi yang ini kita uraikan menjadi bentuk ini. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan limit X mendekati 0 untuk X dibagi dengan 3X dikali limit X mendekati 0 untuk sin 5X dibagi dengan tangen 2X. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung menggunakan perbandingan koefisien atas dan koefisien yang bawah. Nah, yang ini kan ada X, ini ada X, berarti kita bisa coret ya X-nya. Yang atas itu koefisiennya adalah 1, yang bawahnya adalah 3. Kemudian yang ini koefisien yang atas adalah 5, yang bawahnya adalah 2. 1 kali 5 nilainya adalah 5, 3 kali 2 nilainya adalah 6. Nah, atau kalian bisa menggunakan cara yang lain. Contohnya begini, limit X mendekati 0, X dikali sin 5X per 3X dikali dengan tangen 2X sama dengan limit X mendekati 0. Nah, misalkan kalian pengen si X-nya itu dengan tangen 2X, itu nggak jadi masalah. Jadi X dibagi dengan tangen 2X dikali sin 5X-nya pengennya sama 3X. Ini juga boleh ya. Nah, Pak, kenapa boleh kayak gini? Karena di dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif. 1 kali 2 sama aja dengan 2 kali 1. Jadi boleh ya. Nah, sama dengan ini kita bisa tuliskan dulu limit X mendekati 0, X dibagi dengan tangen 2X dikali sin 5X, dikali limit X mendekati 0, sin 5X dibagi dengan 3X. Sama dengan atasnya adalah 1, bawahnya adalah 2, dikali yang atasnya adalah 5, bawahnya adalah 3. 1 kali 5, 5, 2 kali 3 nilainya adalah 6. Sama dengan yang atas. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikan soal yang E? Nah, untuk soal yang E, seperti biasa sama aja, berarti kita tulis dulu
limit X mendekati 0. Kemudian karena di sini ada pangkat 2 dan di sini juga ada pangkat 2, berarti kita uraikan dulu yang pangkat 2-nya. Jadi 2 dikali sin 2X dikali dengan sin 2X dibagi 3X dikali dengan X. Nah, kalau sudah diuraikan seperti ini, kalian harus ingat atau lihat dulu di sini ada angka 2 dan di sini juga ada angka 3. Nah, kalau ada angkanya boleh kita kedepankan. Jadi tulisnya begini, 2/3 limit X mendekati 0 sin 2X dikali sin 2X dibagi X dikali X. Itu boleh kayak gini ya. Kenapa? Karena angka mah tidak akan mempengaruhi ke dalam perhitungan. Jadi angka ini yang 2 dan yang 3 itu boleh kita majukan ke depan. Nah, selanjutnya adalah tulis lagi sama dengan 2/3 limit X mendekati 0. Yang ini kita pecah menjadi sin 2X dibagi dengan X dikali sin 2X dibagi dengan X. Nah, setelah ini kemudian kita tuliskan kembali sama dengan 2/3 limit X mendekati 0 sin 2X dibagi dengan X dikali limit X mendekati 0 sin 2X dibagi dengan X. Sama dengan 2/3, yang ini jadi 2/1, yang ini jadi 2/1. Nah, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8. 3 kali 1 3 kali 1 3, jadi 8/3. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ke-6, yaitu limit X mendekati 0 tangen X dibagi X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, cara menyelesaikan soal ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memfaktorkan bentuk yang bawah, yaitu yang X kuadrat tambah 2X. Caranya adalah limit X mendekati 0 tangen X dibagi, nah difaktorkan. Faktorkan itu caranya adalah tulis X, yang ininya X ditambah 2. X kali X jadi X kuadrat, X kali 2 jadi 2X. Selanjutnya adalah setelah kalian menuliskan ini, langkah selanjutnya adalah tulis lagi limit X mendekati 0, yaitu tangen X dibagi dengan X. Jadi si tangen X itu dibagi dengan X dikali 1/X tambah 2. Kenapa muncul 1? Karena yang atasnya sudah tidak ada fungsi lagi. Jadi kalau yang atasnya sudah tidak ada fungsi lagi, berarti kita anggapnya adalah 1. 1/X tambah 2. Nah, selanjutnya adalah sama dengan limit X mendekati 0 tangen X dibagi dengan X dikali limit X mendekati 0 1/X tambah 2. Nah, langkah selanjutnya adalah tangen X dibagi X itu nilainya adalah 1 dikali limit X mendekati 0 untuk 1/X tambah 2, berarti 1/X diganti dengan 0. Jadi 0 ditambah 2. Nah, sama dengan 1 dikali 1/0 tambah 2 itu adalah 2. Jadi 1 dikali 1/2 nilainya adalah 1/2. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ke-7, yaitu limit X mendekati 1 untuk 2X tambah 3 dikali sin X dikurangi 1 dibagi X kuadrat tambah 4X dikurangi 5. Cara untuk bisa menyelesaikan soal ini adalah kita faktorkan dulu untuk bentuk yang bawah. Nah, sama dengan kita tuliskan kembali limit X mendekati 1 buka kurung 2X tambah 3 dikali dengan sin X dikurangi 1 dibagi. Nah, ini kita faktorkan. Cari bilangan ketika dikalikan hasilnya negatif 5, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4. Berarti X di sininya X. Dikalikan negatif 5 dijumlahkan positif 4, berarti 5 dan negatif 1. Kenapa? Karena 5 kali negatif 1 nilainya negatif 5. 5 dikurangi 1 nilainya adalah 4. Nah, selanjutnya setelah ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menguraikan. Tulis sama dengan limit X mendekati 1 kita uraikan. Nah, yang memiliki sudut yang sama, yaitu yang ini. Ini X min 1 dengan X min 1. Jadi kita uraikan. 2X tambah 3 dibagi dengan X tambah 5 dikali sin X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1. Sama dengan limit X mendekati 1, 2X tambah 3
dibagi dengan X tambah 5 dikali limit X mendekati 1 sin X dikurangi 1 dibagi X dikurangi dengan 1. Kalau misalkan kalian bertanya, Pak, kenapa yang sin X min 1 tidak dengan X plus 5 aja? Kenapa sin X min 1 harus dengan X min 1? Karena sudutnya di sini sama. Jadi supaya dia bisa menghasilkan nilainya 1, maka sudutnya juga harus sama. Nah, kalau sudutnya berbeda, maka ya tidak boleh ya. Jadi ke depan kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini, maka kalau misalkan mau menggunakan limit trigonometri harus dengan menggunakan sudut yang sama. Nah, sama dengan yang ini, kemudian kita substitusi ketika nilai X-nya sama dengan 1. Jadi diganti semua yang mengandung X itu dengan angka 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 3 dibagi 1 ditambah 5. Yang ini udah jelas nilainya adalah 1. Kenapa? Koefisien yang atas 1, koefisien yang bawah 1. Jadi 1 dibagi 1 nilainya adalah 1. Yang sudutnya ini nggak perlu pikirkan ya. Kenapa? Karena sudutnya sudah sama. Yang penting kalian tahu koefisiennya di sini berapa. Nah, selanjutnya adalah 2 kali 1, 2 tambah 3 nilainya adalah 5, 1 tambah 5 nilainya adalah 6 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 5/6. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk contoh soal yang terakhir, yaitu limit tangen X dikurangi 1 dikali sin buka kurung 1 dikurangi dengan akar X dibagi X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 untuk X-nya mendekati 1. Yang ini agak sedikit lumayan ribet, tapi Bapak berharap kalian bisa memahami dengan baik. Perhatikan dan tetap fokus. Yang pertama adalah kalian tulis ini sama dengan limit X mendekati 1, tulis kembali tangen X dikurangi 1 dikali sin 1 dikurangi dengan akar X dibagi, yang ini kita faktorkan, cari bilangan ketika dikalikan hasilnya 1, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti X dikurangi 1 dikali X dikurangi 1. Kenapa? Karena negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah 1. Negatif 1 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya adalah kita uraikan. Sama dengan limit X mendekati 1 tan X dikurangi 1 dengan X dikurangi 1 dikali sin 1 dikurangi akar X dibagi dengan X dikurangi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, limitnya kita pindahin juga ke sini, atau limitnya juga kita geser ke yang belum ada limitnya ya. Nah, X dikurangi 1 dikali limit X mendekati 1 sin 1 dikurangi akar X dibagi dengan X dikurangi 1. Nah, selanjutnya adalah yang ini sudutnya sudah sama, yang ininya X dikurangi 1, ini juga X dikurangi 1. Nah, yang belum sama itu yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena yang ini sudutnya adalah 1 min akar X, sedangkan yang ininya adalah X dikurangi 1. Artinya apa? Ini tidak bisa kita mengerjakannya langsung, berarti kita harus merubah supaya ini menjadi sama. Mau yang 1 min akar X dirubah atau yang X min 1 yang dirubah. Nah, supaya memudahkan, yang paling enak untuk dirubah itu adalah yang bawah, yaitu yang X dikurangi dengan 1. Nah, jadi kita rubah yang X dikurangi dengan 1. Caranya bagaimana? Kita tuliskan kembali limit X mendekati 1 tan X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 dikali limit X mendekati 1 untuk sin 1 dikurangi dengan akar X dibagi. Nah, yang ini kita rubah, caranya adalah akar X ditambah 1 dikali akar X dikurangi dengan 1. Jadi kita faktorkan. Akar X kali akar X itu nilainya adalah X. Positif 1 kali negatif 1 nilainya adalah negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kalian cek 1 min akar X. Ada yang sama enggak? Oh, ternyata belum ada yang sama. Kenapa? Karena ininya akar X tambah 1, yang ini akar X min 1. Beda loh antara 1 min akar X dengan akar X min 1. Nah, caranya bagaimana? Kita merubah supaya yang bawah sama dengan yang atas. Cara merubahnya bagaimana? Tulis kembali limit
X mendekati 1, tangen X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 dikali limit X mendekati 1, sin 1 dikurangi dengan akar X dibagi akar X tambah 1 dikali min buka kurung 1 dikurangi dengan akar X. Nah gitu. Sorry. Nah, negatif dikali 1 negatif 1. Negatif kali negatif akar X jadi positif akar X. Nah, kalau sudah seperti ini berarti yang atas dan yang bawahnya sudah sama. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah perhatikan. Sama dengan limit X mendekati 1, tangen X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 dikali limit X mendekati 1, 1 per akar X tambah 1 dikali negatif limit X mendekati 1, sin 1 dikurangi dengan akar X dibagi 1 dikurangi akar X. Jadi yang negatif yang di sini maju ke depan ke yang ada di sini. Ya, nah kalau sudah begini berarti ini sudah sama sudutnya. Nah langkah selanjutnya adalah kalau sudah semuanya enak, ya udah kita tinggal langsung menyelesaikannya aja. Ini sudutnya udah sama, koefisien yang atas 1, koefisien yang bawah 1. 1 dibagi 1 nilainya adalah 1. Yang ini kita substitusi. Jadi 1 per ganti X dengan 1. Jadi akar 1 ditambah 1 dikali negatif sudutnya koefisiennya 1, yang bawah juga 1. Berarti dikali negatif 1. Kemudian sama dengan 1 dikali 1 per akar 1 itu adalah 1. 1 ditambah 1 nilainya adalah 2 dikali negatif 1. 1 kali 1 per 2 yaitu 1 per 2, 1 per 2 kali negatif 1 jadi negatif 1 per 2. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang sudah menyelesaikan contoh soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kalau misalkan kalian pengen bisa materi ini, berarti yang pertama kali harus kalian lakukan adalah cek kembali mengenai konsep pemfaktoran yang sudah Bapak ajarkan di kelas 11 ya. Jadi kalian buka-buka kembali cara-cara memfaktorkan, kemudian kalian harus bisa memanipulasi bentuk-bentuk yang sekiranya sudutnya berbeda supaya ketika nanti kalian menyelesaikan soal-soal ini kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih setelah menonton video yang sangat panjang ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.